Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, kenapa saya memakai simbolis ini? Kapus ini. Kapus itu adalah penutup kepala. Yang dulu pada zaman awali dipakai untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda atau makanan yang diberikan oleh umat kepada para biarawan. Dulu para biarawan mengemis, meminta sesuatu dari umat sebagai tanda bahwa hidup mereka miskin dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi maksud saya, salah satu tujuan dari memakai kapus ini adalah supaya kita menutup telinga, supaya mata kita fokus kepada apa yang mau kita renungkan pada masa pekan suci ini. Saya sengaja memakai ini untuk menandakan bahwa mungkin kita sedikit melepaskan segala hal-hal lain, yang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlalu penting, kita biarkan, kita singkirkan, dan kita fokuskan kepada apa yang mau kita renungkan, apa yang mau kita dapatkan, apa yang mau kita simpan dalam pengalaman kita akan pekan suci ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini melukiskan tentang dua karakter, dua pribadi yang sangat berbeda, yang saya katakan kita harus memiliki apa yang disebut dengan puritas cordis, kemurnian hati, kebersihan hati. Maria dan Marta yang kita tahu saudaranya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, maka mereka berdua melayani Yesus. Ya, Marta melayani dalam bidang katakanlah makanan, persiapan segala macam, tetapi justru Maria duduk dekat kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastum murni yang harganya sangat mahal sekali, dan menyekalnya dengan dengan rambutnya yang panjang itu, dan menangis duduk. Ya. Lalu tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa si Yudas Iskariot, murid Yesus yang sudah bergaul dengan Yesus kurang lebih 3 tahun lebih, justru mengharapkan, berpikir bahwa untuk apa membuang uang sebanyak itu dengan harga yang begitu mahal. Lebih baik itu dibagikan kepada untuk orang miskin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nampaknya bagus yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, tetapi sebetulnya motivasinya di dalam tidak murni, tidak bersih. Itulah yang saya maksudkan. Apa yang kita mau menilai diri kita, menilai hidup kita itu dari apa? Dari kemurnian hati, dari motivasi yang dalam. Maka dalam Matius bab 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kesempatan hari-hari ini kita diajak untuk melihat, adakah batu, adakah duri, adakah dosa-dosa yang menggelayut di dalam batin kita yang masih ada di sana? Adakah benda-benda, hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak damai dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan suami Anda, istri Anda, dengan orang sekitar, keluarga Anda, dan seterusnya? Duri-duri apa itu? Ya, batu-batu apa itu yang mungkin harus kita jujur, yang menyebabkan hidup kita tidak bahagia bagi diri kita sendiri, atau melukai orang lain, atau melukai Tuhan, melukai gereja, melukai siapapun juga. Dan itulah yang mungkin membuat dosa bermunculan dari apa? Dari batu itu. Yaitu apa? Kekeras kepalaan untuk tidak mau berubah. Ya. Dengan coronavirus ini nampak di banyak WA bahwa apa? Orang yang tidak bisa berdoa, polisi yang tidak biasa berdoa, tukang beca yang tidak biasa berdoa, semua orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan sekarang berkumpul berdoa dan katakan Yesus adalah penyelamat. Ya, seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan dengan coronavirus ini orang diajak untuk melihat yang seperti itu, kebutuhan dasar manusia. Itu yang kita harapkan. Tetapi yang kedua, saya mau mengatakan bagaimana supaya masa pekan suci ini sangat berbuah, ya, sangat membekas, sangat mengubah hidup kita. Jangan sampai setelah pekan suci habis kita melakukan yang serupa lagi. Nah,
kemungkinannya adalah begini, karena kita dalam pekan suci ini terlalu melihat diri kita sendiri dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala dosa-dosa kita. Betul, saya tidak mengatakan itu salah, itu benar, bagus ya sebagai langkah pertama. Tetapi harus fokusnya tidak pada diriku sendiri, tetapi pada Allah gitu loh. Jadi kalau fokus kita pada diri sendiri, kita akan lupa. Seminggu, 2 minggu lagi, sebulan lagi kita lupa. Dan setahun lagi akan lupa dalam melakukan yang serupa. Tapi ketika kita berfokus kepada Tuhan. Nah, masa pekan suci ini kita harus masuk dalam misteri Allah. Kita masuk dalam hati Allah. Kita mohon rahmat supaya aku bisa mengalami, mengerti, memahami Allah. Maka kalau dikatakan berbahagialah yang murni hatinya. Kita lihat, murni itu apa artinya? Adakah batu-batu? Adakah duri-duri? Adakah kecemasan? Adakah ketakutan? Adakah dosa? Adakah itu? Tetapi juga dilihat dalam perspektif Tuhan gitu loh. Untuk apa sekarang Tuhan itu? Jadi kita memasuki, maka itu di situ kita tidak cukup hanya dengan kepala. Kalau kita melihat diri kita, kita hanya melihat dengan kepala, dengan rasio, dengan pemikiran, dengan refleksi, dengan apa? That's good, that's good. Itu bukan yang penting, yang salah. Tetapi mari kita justru duduk diam, duduk hening, duduk meditasi, kontemplasi, mengizinkan Tuhan untuk berbicara dengan situasi batinku. Maka saudaraku yang terkasih, sekedar apa yang saya pikirkan, pertanyaan ini atau kata-kata ini, berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang murni hatinya. Tuhan, murnikan hatiku. Bapa, Putra dan Roh Kudus, murnikan hatiku. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil batu-batu, duri-duri. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil dosa-dosaku. Coba itu kita ulang tuh. Bapa, Putra dan Roh Kudus, murnikan hatiku. Masuklah, izinkan aku untuk masuk dalam hatimu di hari-hari ini. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita semua. Fokuskan kita, dengarkan, kita tutup sebentar. Kita sebentar saja kita lepas. Karena tidak ada waktu kesempatan lain yang bagus seperti sekarang ini. Momen minggu ini momen yang paling indah dan bagus. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Dan mendorong Anda untuk berfokus kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah. Maka kita butuh rahmat, kita butuh Roh Kudus ya. Tutup telinga kita, tutup mata kita, tutup mulut kita, tutup hidung kita, tutup semua, dan kita masuk ke dalam. Anda dan saya sedang berjalan menuju hal yang sama. Merasakan Tuhan yang mencintai, mengasihi, berkorban untuk hidupku, hidup Anda, keluarga Anda, masyarakat, gereja, dan negara, dan dunia. Kita doakan dunia, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda, meneguhkan hati Anda, dan kita semua disembuhkan supaya mata batin kita terbuka. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Puritas Cordis, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.